Santapan Harian Sabtu 15 Juli 2023. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Ester pasalnya yang ketiga. Namun kita akan membacanya pada ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Sebelumnya, mari kita berdoa. Dalam Roh-Mu yang kudus, bimbinglah kami untuk memahami kehendak-Mu yang tertulis di dalam sabda-Mu. Di dalam Roh-Mu yang kudus, Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Ester 3 ayat 1-10. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka Haman bin Hamedata, orang Agag, dikaruniailah kebesaran oleh Raja Ahasiweros, dan pangkatnya dinaikkan serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan Baginda. Dan semua pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berlutut dan sujud kepada Haman, sebab demikianlah diperintahkan raja tentang dia. Tetapi Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud. Maka para pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berkata kepada Mordekai, "Mengapa engkau melanggar perintah raja?" Setelah mereka menegur dia berhari-hari dengan tidak didengarkannya juga, maka hal itu diberitahukan merekalah kepada Haman untuk melihat apakah sikap Mordekai itu dapat tetap, sebab ia telah menceritakan kepada mereka bahwa ia orang Yahudi. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja, karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu. Jadi Haman mencari ikhtiar memunahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu, di seluruh kerajaan Ahasiweros. Dalam bulan pertama, yakni bulan Nisan, dalam tahun yang ke-12 zaman Raja Ahasiweros, orang membuang pur, yakni undi di depan Haman, hari demi hari dan bulan demi bulan, sampai jatuh pada bulan yang ke-12, yakni bulan Adar. Maka sembah Haman kepada Raja Ahasiweros. Ada suatu bangsa yang hidup tercerai-berai dan terasing di antara bangsa-bangsa di dalam seluruh daerah kerajaan Tuanku. Dan hukum mereka berlainan dengan hukum segala bangsa, dan hukum raja tidak dilakukan mereka, sehingga tidak patut bagi raja membiarkan mereka leluasa. Jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan surat titah untuk membinasakan mereka. Maka hamba akan menimbang perak 10.000 talenta dan menyerahkannya kepada tangan para pejabat yang bersangkutan, supaya mereka memasukkannya ke dalam perbendaharaan raja. Maka raja mencabut cincin meterainya dari jarinya, lalu diserahkannya kepada Haman bin Hamedata, orang Agag, seteru orang Yahudi itu. Sahabat Santapan Harian, marah adalah perasaan yang wajar dalam diri manusia. Namun, kemarahan yang tidak terkendali sangatlah berbahaya. Contohnya, Haman. Ia marah karena diperlakukan tidak sesuai keinginannya oleh Mordekai. Bukannya menghukum Mordekai saja, ia malah hendak memusnahkan semua orang Yahudi di kerajaan Ahasiweros. Ia merancang pogrom atau pembunuhan besar-besaran terhadap orang Yahudi. Selama setahun, dengan strategi jitu, ia mendapat izin raja dan dukungan kerajaan. Artinya, kemarahan Haman memunculkan rencana pemusnahan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Haman adalah keturunan Hagag,
raja Amalek, musuh orang Israel. Agag ditaklukkan oleh Raja Saul dan dibunuh oleh Samuel. Sementara itu, Mordekai berasal dari suku Benyamin atau suku Saul, dan ia adalah keturunan Kish atau ayah Saul. Haman memandang Mordekai sebagai orang Yahudi, sehingga ia meluapkan kemarahannya terhadap bangsa Yahudi. Ada banyak kisah tentang kemarahan yang dicatat dalam Alkitab. Karena marah, Esau ingin membunuh Yakub. Saul berniat membunuh Daud. Ahasiweros menurunkan Wasti. Karena marah, Herodes memerintahkan pembunuhan atas semua anak berusia 2 tahun ke bawah di Betlehem dan sekitarnya. Karena marah, orang-orang di rumah ibadah ingin melemparkan Yesus dari tebing. Begitulah kemarahan yang tidak terkendali, kalap, fatal, dan mengaburkan objektivitas seseorang. Seperti yang ditulis pemazmur, marah dan panas hati hanya membawa kepada kejahatan. Apakah ada kemarahan yang tersembunyi dalam diri kita saat ini? Apakah kemarahan itu telah membuat kita lupa diri dan mendorong kita melakukan kejahatan? Jika iya, segeralah insaf. Dosa sudah menghadang di depan mata. Mintalah pengampunan dari Allah. Berdoalah agar Tuhan mendamaikan hati kita sehingga kita mampu mengendalikan kemarahan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, tolong kami agar dapat mengendalikan amarah kami. Kiranya perkataan yang kami ucapkan senantiasa memuliakan-Mu. Dalam kasih-Mu Kristus kami berdoa. Amin.